Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah yang kedua dan telah ditetapkan oleh Gereja Universal sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Dalam pengantar tadi saya mengatakan bahwa air dan darah yang mengucur dari lambung Yesus merupakan simbol hidup dan sakramen-sakramen bagi diri kita yang diumpamakan dalam antifon pembuka tadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air rohani murni supaya karenanya kita tumbuh dan diselamatkan. Maka setiap hari kita diminta untuk senantiasa menimba dari kerahiman ilahi. Lambung Kristus yang tertikam, itulah hidup Yesus dan itulah sakramen-sakramen dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab suci, mungkin tidak banyak kata-kata atau kata kerahiman ilahi atau kerahiman. Namun, bila kita mempelajarinya dengan sungguh, dari kata-kata yang sering digunakan dalam kitab suci, maka kata kerahiman dalam kitab suci itu sejajar juga maknanya dengan belas kasih dan kemurahan hati. Maka kalau dalam kitab suci kita membaca belas kasih, itu artinya kerahiman. Kalau kita di dalam kitab suci membaca kemurahan hati, itu artinya juga kerahiman. Dalam kitab suci belas kasih menggunakan kata misericordia dari dua kata miser dan kor. Tulisannya miser dan cor, bukan cor semen ya. Cor itu artinya hati. Maka belas kasih itu, misericordia itu artinya mempunyai hati pada yang menderita. Miseri itu artinya penderitaan. Atau dalam bahasa lain belas kasih adalah menderita bersama orang yang menderita. Seringkali diceritakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian belas kasih itu juga sejajar dengan kerahiman dan kemurahan hati. Dalam perjanjian lama, belas kasih Allah itu dilukiskan, dituliskan dengan dua istilah ini dalam bahasa Ibrani, Hesed dan Rahamim. Hesed itu artinya pemulihan perjanjian dan kesetiaan Allah, sementara Rahamim dari kata rehem atau kita bahasa Indonesiakan rahim. Itu mau melukiskan sifat belas kasih Allah seumpama seorang ibu, karena hanya perempuan yang memiliki rahim. Seumpama seorang ibu yang maha rahim, rahim tempat berlindungnya janin atau bayi yang belum lahir, dan di situ dia menimba kehidupan melalui ari-ari kepada ibunya. Maka kalau dikatakan Allah maha rahim, itu seumpama kita seperti seorang bayi yang hidup di dalam rahim Allah, dan kita tidak bisa hidup kalau kita keluar dari rahim itu. Maka seperti itulah yang disebut dengan kerahiman ilahi. Maka seumpama ibu yang penuh kerahiman, ia baik, ia lemah lembut, ia sabar, ia berpengertian, dan selalu siap untuk mengampuni. Itulah artinya kerahiman ilahi. Sama dengan belas kasih, sama dengan kemurahan hati, dan sama juga dengan pengampunan. Itu arti kerahiman. Maka bila boleh saya rangkumkan, kerahiman ilahi ialah Allah mau menderita bersama kita, Allah mau membuka hati untuk menyambut kita orang berdosa, Allah meskipun kita berdosa tetapi bersedia bersama kita tanpa menyalahkan, tanpa mengadili atau menghakimi,
tanpa menonjolkan kelemahan-kelemahan kita dan mau menghargai kita apa adanya, mengasihi dan mengampuni. Orang yang punya kerahiman atau Allah yang Maha Rahim, Dia ambil bagian dalam penderitaan dan kelemahan serta kedosaan, tetapi tidak larut. Biasanya kalau kita terhadap orang yang berdosa, lebih baik dijauhkan, jauhi. Tetapi Allah karena kerahimannya, Dia mau ambil bagian dalam penderitaan dan situasi berdosa kita, tetapi tidak larut dalam kedosaan itu, melainkan tetap setia pada janji keselamatannya. Akhirnya apa? Kesediaan Allah untuk menemani orang yang berdosa, membuat orang yang berdosa itu tersentuh dan tergerak untuk mengambil langkah serta berjalan menuju kekudusan dan kepenuhan rencana Allah. Atau dalam bahasa yang singkat, kerahiman kita membuat orang bisa tergerak untuk bertobat. Dan yang ketiga, kerahiman Allah dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan mewujud nyata dalam pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dalam Injil yang pertama, dalam ketakutannya, dalam ketakutan para murid, Yesus bersedia datang dan membawa damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak menyalahkan para murid yang takut, tetapi hadir di dalam ketakutan mereka. Yang kedua, Ia menunjukkan luka-lukanya, tangan dan lambungnya, di mana dari situ mengalirlah air dan darah, simbol hidup dan sakramen. Yang ketiga, Ia memberikan karunia kuasa pengampunan dosa, wujud kerahimannya yang dipercayakan kepada gereja. Dan yang keempat, Ia menyampaikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebuah pesan yang ampuh dan luar biasa untuk kita yang memang tidak pernah melihat Yesus secara langsung, melihat belas kasih dan kerahimannya secara langsung. Tapi kita boleh percaya bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah anak Allah, Yesuslah sumber hidup. Dan saudara-saudari yang terkasih, belas kasih, kerahiman, dan kemurahan bukan hanya tindakan Bapa dalam diri Putra, tetapi juga menjadi kriteria, ukuran untuk memastikan siapa anak-anak Allah sesungguhnya. Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia, sukacita kasih, mengatakan, kita pun diajak untuk menunjukkan belas kasihan, kerahiman, karena belas kasih terlebih dahulu ditunjukkan pada kita. Kerahiman adalah fondasi hidup gereja. Kerahiman adalah fondasi hidup gereja, dan gereja itu adalah kita semua. Segala kegiatan kita harus terungkap dalam kelembutan, kesabaran, pengertian, dan belas kasih. Kalau tidak ada ini, maka gereja akan runtuh. Lalu bagaimana kita menghidupi belas kasih dan kerahiman dalam hidup kita sehari-hari? Bacaan pertama dan yang kedua memberikan contoh praktis hidup dengan kerahiman dan belas kasihan. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan, hiduplah seperti jemaat perdana yang karena daya kebangkitan Tuhan, mereka bisa sehati dan sejiwa, tidak egois, serta saling memberi. Kalau kita sehati sejiwa, tidak egois, dan mau saling memberi, pasti hidup gereja kita akan baik, gereja rumah tangga kita, keluarga kita akan baik. Dan dengan demikian kita bisa hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Lalu dalam surat pertama Rasul Yohanes,
Orang yang percaya Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan orang yang mengasihi Allah, mengasihi mereka yang lahir darinya. Yang lahir dari Allah ialah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Dan tanda kasih itu terwujud dalam tindakan yang sesuai serta mentaati perintah Allah. Dan perintah Allah ialah kasih, belas kasih, kemurahan hati, atau kerahiman. Lalu puncaknya apa? Puncaknya ialah pengorbanan. Sama seperti Yesus yang memberikan air dan darah, itulah puncak kasih kita. Pengorbanan hingga memberikan seluruh diri kita. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk menerima indulgensi penuh, yaitu penghapusan sanksi-sanksi dosa yang sudah diampuni. Jadi ketika kita mengaku dosa, kita diampuni, tetapi hukumannya itu tetap harus kita laksanakan. Sama seperti orang yang setelah diampuni dalam pengadilan, tetapi harus tetap menjalankan hukumannya. Dan itu diterima bila kita pertama menerima sakramen rekonsiliasi hari ini atau 20 hari sebelum dan sesudah hari ini. Yang kedua mengikuti ekaristi kerahiman ilahi. Dan yang ketiga mendoakan wujud-wujud Bapa Suci. Semoga karena kerahiman Allah kita pun bisa menjadi orang yang penuh belas kasih dan juga memiliki kerahiman dimanapun kita berada. Semoga Tuhan memberkati kita.